Yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah melihat pertarungan Hong Chen melawan Xiaoyan. Yang ternyata Hong Chen yang menggunakan palu Thor sekalipun ia tidak mampu menghadapi Xiaoyan, dia pun berhasil dikalahkan oleh Xiaoyan, alkemis terkuat di Jawa. Setelah Xiaoyan mengalahkan Hong Chen, tiba-tiba ada sosok pasukan yang langsung terbang di atas langit dipimpin oleh salah satu ketua. Tentu saja dia pun sangat marah setelah melihat kondisi Hong Chen yang sangat begitu parah. Han Yue dan yang lainnya pun mengetahui ada seseorang yang muncul, dia pun sangat terkejut. Dia tahu itu adalah salah satu ketua Pavilion Lightning bagian utara Cheng Yun. Han Yue mengatakan sepertinya anggota Pavilion Wind Lightning sedang menuju kemari, pasti ini akan menjadi bahaya besar bagi Xiaoyan. Di sisi lain ketua Cheng Yun pun dia langsung menghampiri Hong Chen dan menanyakan sebenarnya apa yang telah terjadi di sini. Hong Chen pun menjelaskan semuanya, dia pun mengatakan ketua Cheng Yun, kau datang di saat yang sangat tepat. Selamatkan aku dari seseorang yang mencoba membunuhku. Mendengar hal ini semua orang pun sangat terkejut, terutama Cheng Yun. Dia pun tentu saja tidak akan membiarkan salah satu muridnya dihabisi oleh seseorang. Ketua Cheng Yun sekarang melihat keadaan yang buruk Hong Chen. Dia pun mengatakan ini sangat buruk, sepertinya aku sudah terlambat. Dia pun mengatakan, pembuluh darah di dalam tubuhmu sudah benar-benar hancur oleh serangan itu, bahkan jika kau bertahan kemungkinan kau masih akan tetap cacat. Sayang sekali usaha dari ketua pavilion telah melatihmu. Mendengar hal ini Hong Chen pun dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh ketua Cheng Yun, dia akan cacat dalam hidupnya akibat serangan Xiaoyan. Karena dia selama ini telah berlatih sangat keras di pavilion petir, namun dia menerima kenyataan bahwa sekarang dirinya akan cacat. Cerita berpindah kepada ketua Cheng Yun, dia pun langsung menatap bocah yang telah melukai Hong Chen sebelumnya. Dia pun mengatakan, bocah, berani sekali kau menyakiti anggota dari Wind Lightning Pavilion. Kau pasti akan menyesal setelah apa yang kau lakukan. Sebelum aku memberi kamu pelajaran, beritahu aku di mana kau belajar teknik 3000 kilat. Wind Lightning Pavilion tidak mungkin memiliki murid seperti kamu. Ternyata di sini ketua Cheng Yun pun dia mengetahui bahwa Xiaoyan menguasai salah satu teknik dari Wind Lightning Pavilion. Xiaoyan dia dengan tersenyum mengatakan, jadi kalian sudah tahu aku memiliki teknik tersebut. Xiaoyan pun mengatakan, aku memperoleh skill ini dengan kebetulan. Aku akan menanyakan kepadamu, jika kamu mendapatkan skill tingkat atas, apakah kamu akan mengabaikannya, atau kamu akan melatihnya sendiri? Apakah salah setelah aku mendapatkan skill tingkat atas ini, dan aku melatihnya sendiri? Tidak mungkin aku membiarkan begitu saja, itu sangat disayangkan. Cheng Yun pun dia sangat terkejut, ternyata Xiaoyan tidak memiliki izin untuk melatih teknik tersebut. Dia pun mengatakan bahwa sebelumnya ada seseorang yang telah mencuri teknik tersebut dari Wind Lightning Pavilion, sepertinya itu adalah kamu. Di sini Xiaoyan pun dituduh pencuri oleh Cheng Yun. Dia mengatakan berlatih skill itu tanpa izin dari Wind Lightning Pavilion, maka hukumannya adalah hukuman mati. Cheng Yun pun dia sangat murka dengan Xiaoyan. Dia pun menjelaskan 10 tahun lalu benar ada seorang pencuri masuk ke dalam pavilion koleksi Wind Lightning Pavilion dan mencuri banyak metode Ki dan Doki skill, diantaranya adalah gerakan 3000 kilat. Meskipun kau berkata memperolehnya dengan kebetulan, kau pasti punya hubungan dengan pencuri itu. Han Yue yang melihat hal ini pun tentu saja dia mengetahui Xiaoyan tidak akan mungkin mencuri. Dia pun mengatakan ketua Cheng Yun ini pasti ada sebuah kesalahpahaman. Mendengar perkataan Han Yue, Cheng Yun dia sangat marah dan dia mengatakan, apa kamu bilang kesalahpahaman, kau berniat untuk membantunya? Jangan bilang klan Han juga memiliki hubungan dengan pencuri itu. Yang mendengar Han Yue yang mendengar ini dia hanya terdiam. Namun di sini Xiaoyan pun masih cukup santai menghadapi orang tua itu. Xiaoyan pun mengatakan kepada Han Yue agar jangan membuang-buang waktu menjelaskan apapun kepada orang tua ini. Walaupun menjelaskan dengan sejujur apapun, pasti orang tua ini tidak akan percaya. Anggota dari pavilion generasi muda adalah seorang penindas dan yang tua tidak tahu malu. Di sini Xiaoyan pun mencoba menjelekkan Cheng Yun dengan kata-katanya. Mendengar ejekan dari Xiaoyan, Cheng Yun pun dia sangat murka, berani sekali kau, apa yang telah kau pikirkan tentang Wind Lightning Pavilion? Pavilion, apakah kamu pikir Wind Lightning Pavilion adalah organisasi yang sangat kecil yang mampu kau hina? Tentu saja Cheng Yun tidak menerima hinaan yang telah dilontarkan oleh Xiaoyan. Di sisi lain Han Yue pun mengatakan, apa yang dibanggakan dari Wind Lightning Pavilion? Kalian hanya tahu cara menyombongkan diri kepada klan lain. Mendengar perkataan pedas dari Han Yue, Cheng Yun pun dia benar-benar murka kali ini. Yang akhirnya dia pun langsung melancarkan serangan kepada Han Yue. Namun untung saja dengan kecepatan kilat Xiaoyan pun berhasil menahannya dengan sangat epik. Beraninya kau menyerang wanita lawan aku, alkemis terkuat dari Jawa? Jika kamu berani, kamu menyerang gadis yang sangat muda dengan umurmu sekarang, apakah kamu tidak malu? Kau benar-benar sangat pengejam. Cheng Yun tidak peduli dengan perkataan dari Xiaoyan. Cheng Yun mengatakan, sekarang kamu memiliki dua pilihan, kembali bersamaku ke Wind Lightning Pavilion, dan biarkan ketua dari Wind Lightning Pavilion Utara untuk memutuskan bagaimana nasib kamu. Karena kamu telah melatih teknik gerakan 3000 kilat tanpa izin dari Wind Lightning Pavilion. Dan yang kedua, aku akan membunuhmu di tempat ini tak peduli apapun. Karena gerakan 3000 kilat tidak boleh digunakan oleh orang luar. Maka dari itu, aku sarankan kepadamu dua pilihan itu. Cheng Yun mengatakan, hai bocah, sepertinya kamu masih memiliki loyalitas, maka ikut bersamaku ke Wind Lightning Pavilion, ataukah aku harus membunuhmu di tempat ini juga? Mendengar perkataan itu Xiaoyan pun tentu saja tidak peduli. Xiaoyan mengatakan, aku tidak tertarik kepada Wind Lightning Pavilion. Terlebih kau tidak memenuhi syarat untuk melawanku ataupun menghancurkanku, kau hanyalah kakek-kakek tua sekelas bocah epik.
Mendengar perkataan sombong dari Xiaoyan, Cheng Yun tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kenyataan memang begitu, yang muda menggantikan yang tua. Anak muda ini memang sangat sombong. Dia menambahkan, aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki sampai-sampai kamu begitu sombong. Yang akhirnya Cheng Yun pun dia mengeluarkan dokinya dan segera melesat ke arah Xiaoyan untuk menghajar Xiaoyan. Akhirnya baku hantam di antara Xiaoyan dan Cheng Yun pun tidak terhindarkan. Mereka saling membalas satu sama lain. Di sini gerakan Cheng Yun pun dia sangat cepat karena dia juga berasal dari Wind Lighting Pavilion. Dia memiliki gerakan kilat sama seperti Xiaoyan. Yang akhirnya dia pun menggunakan salah satu teknik dari Wind Lighting Pavilion, Thunder Attack, dan langsung menyerang ke arah Xiaoyan. Sekarang serangan itu tepat berada di kepala Xiaoyan, akan menghantam Xiaoyan. Namun tiba-tiba ketika serangan itu akan menghantam kepala Xiaoyan, tiba-tiba muncul sosok tangan emas dan langsung menahan serangan Cheng Yun. Hal ini membuat Cheng Yun pun sangat terkejut. Ia pun mengatakan, apa ini? Dojong bintang 6. Yang akhirnya serangan Cheng Yun pun berhasil ditahan. Di sini Cheng Yun pun dia terpental dan dia sontak kaget ketika melihat ada sosok misterius di samping Xiaoyan. Dia pun mengatakan, apa bukankah itu boneka? Bagaimana mungkin dia memiliki boneka yang sekuat itu? Cheng Yun pun terkena mental karena melihat boneka wayang yang sekarang berada di tingkat elit 6 Dojong. Dia tahu boneka ini sangat kuat. Dia merasakan ketika dia sedang bertarung barusan. Dan dia merasakan boneka itu pasti lebih kuat dariku. Boneka ini tak terkalahkan dan tidak ada kelemahannya. Cheng Yun pun dia tahu jika dia bertarung dengan Xiaoyan dan boneka wayang itu dia pun tak akan mungkin menang. Yang ada dia akan mati di tempat ini. Melihat keadaannya sudah tidak baik-baik saja, akhirnya dia pun menoleh kepada Hong Chen. Hong Chen, apa yang kamu tunggu lagi? Panggil ketua Hong Tian Xiao datang ke sini. Sepertinya aku tak akan mungkin menang lawan boneka wayang itu. Yang pada akhirnya cerita pun berpindah kepada Hong Chen. Di sini Hong Chen pun dia mengeluarkan sebuah batu giok berwarna merah darah. Dan dia pun mengatakan, oh iya, aku sampai lupa, sialan, kau merusak hidupku, leluhurku tak akan mengampunimu. Setelah apa yang telah kamu lakukan, kemudian Hong Chen pun langsung memecahkan batu giok itu dan cahaya merah darah muncul di tempat itu. Dia mengatakan, leluhur, tolong balaskan dendam untukku. Melihat hal ini Han Yue pun dia juga terkejut. Ia tidak mengira Hong Chen akan sampai memanggil leluhurnya. Han Yue pun mengatakan, Xiaoyan, sekarang kamu lebih baik pergi dari tempat ini. Hong Chen, dia telah memanggil leluhur Hong Tian Xiao. Dia berada di Dojong bintang 5. Kau tidak akan mungkin menang untuk melawannya. Han Yue pun berusaha mengingatkan Xiaoyan untuk pergi di tempat ini dengan segera. Namun di sini Xiaoyan yang mendengar perkataan itu hanya seorang elit Dojong bintang 5. Xiaoyan pun cukup santai. Dan dia pun mengatakan tak perlu terburu-buru, harus ada awal dan akhir untuk pertarungan dengan seseorang yang lebih kuat. Setelah itu Xiaoyan pun memerintahkan kepada boneka wayang untuk melawan Cheng Yun. Karena dia tahu leluhur Hong Chen akan muncul di tempat ini. Xiaoyan yang pun mengatakan kepada boneka wayang sekarang bunuh dia. Dengan secepat kilat boneka wayang itu langsung melesat kepada Cheng Yun. Dengan seketika boneka wayang langsung melesat ke Cheng Yun. Di sini Cheng Yun pun dia kewalahan saat melawan boneka wayang itu. Karena boneka wayang itu tidak memiliki sakit walaupun diserang bertubi-tubi dan bahkan dia lebih kuat dibandingkan dirinya. Tentu saja ini akan menjadi kesulitan jika melawannya. Akhirnya baku hantam di antara mereka pun tidak terhindarkan. Sekarang Cheng Yun melawan dari boneka wayang. Cheng Yun merasakan pukulan dari boneka wayang. Dia pun merasakan benar-benar boneka wayang ini sangatlah kuat. Sial, bagaimana di bocah itu bisa membuat boneka wayang dengan kekuatan mengerikan seperti ini. Namun tidak lama setelah itu kilat merah pun muncul dari atas langit yang sepertinya leluhur dari Hong Chen telah muncul setelah sebelumnya meminta bantuan. Petir pun menyambar ke segala arah, dan suara pun bergema, berani sekali kau telah menindas cucuku, apakah kamu mencari kematian? Han Yue yang melihat ini dia pun sangat khawatir kepada Xiaoyan, ini sangat gawat, leluhur Hong Tian Xiao telah muncul. Xiaoyan, cepat pergi dari sini. Di sisi lain Hong Chen pun mengatakan, orang itu yang telah menghancurkan seluruh pembuluh darahku, leluhur tolong balaskan apa yang telah dia lakukan kepadaku. Setelah suara itu bergema, petir pun langsung menyambar kepada pedang Xiaoyan. Yang akhirnya tidak lama setelah itu muncul sosok misterius yang dikelilingi oleh petir. Dia adalah leluhur dari klan Hong Tian Xiao. Dia berada di bintang 5 Dojong. Dia pun mengatakan dengan marah, bocah, kau cukup memiliki kemampuan tapi sayang kau harus mati di tempat ini hari ini juga. Setelah apa yang telah kamu lakukan, cerita pun berpindah kepada Han Yue. Dia mengatakan kepada Xiaoyan agar pergi dari tempat ini. Xiaoyan pun tahu dia mungkin akan kesulitan jika melawan Hong Tian Xiao karena boneka wayang sedang melawan Cheng Yun. Namun mungkin dia bisa menang jika menggunakan Engdi Buddha Lotus, namun itu memerlukan energi yang sangat banyak. Xiaoyan pun akhirnya dia memutuskan akan mundur terlebih dahulu. Jika dia melawan sekarang mungkin dia akan kesulitan. Dia pun memikirkan mungkin jika ada dokter peri kecil ataupun Tian Huo yang tidak tertidur maka dia akan mudah mengalahkannya. Xiaoyan pun mencoba memikirkan bagaimana cara untuk melarikan diri karena dia telah terkunci oleh leluhur Hong Tian Xiao ini. Yang pada akhirnya Xiaoyan pun memiliki ide. Dia pun berniat untuk menawan Hong Chen. Dengan seketika dia pun berada di belakang Hong Chen. Kemudian Xiaoyan mengatakan, kau begitu kasar kepadaku, apakah kamu tidak khawatir aku akan menyakiti cucu tersayangmu? Hong Tian Xiao yang melihat ini tentu saja dia pun murka. Dia pun mengatakan, apa yang kau lakukan kepada Hong Chen?
Tiba-tiba Xiaoyan pun dia mengeluarkan api surgawi dan langsung menghantam Hong Chen. Akibat hal ini Hong Chen pun dia merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Melihat apa yang terjadi kepada cucunya di depan matanya, tentu saja Hong Tianxiao pun dia sangat murka. Sialan, apakah kamu mencari kematian? Aura membara di tubuhnya pun keluar, kilat semakin kuat berada di tubuhnya dan langsung menghantam. Namun di sini Xiaoyan pun berhasil menghindari serangan dari Hong Tianxiao. Xiaoyan pun mengatakan, jangan khawatir, dia belum mati sekarang, namun aku telah meninggalkan sedikit energi inti api yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Aku katakan kepadamu, jika kamu tidak mengobati Hong Chen dengan segera, aku pastikan dia akan meledak dan kemudian dia akan mati. Mendengar hal ini tentu saja Hong Tianxiao pun dia sangat terkejut, dia tidak ingin cucu tersayangnya mati begitu saja. Di tangan bocah ini, yang akhirnya Xiaoyan pun sekarang memiliki kesempatan untuk kabur dengan Hong Chen yang disandera olehnya. Yang setelah itu Xiaoyan pun dia langsung melemparkan Hong Chen dengan jauh, agar Hong Tianxiao dia menyelamatkan Hong Chen. Dan dia bisa kabur. Xiaoyan pun mengatakan, jika kamu ingin cucumu tetap hidup sebaiknya cepat kejar dia segera dan sembuhkan sekarang, jika terlambat sedikit saja dia akan meledak. Mendengar hal ini tentu saja Hong Tianxiao pun tidak mampu melakukan apapun kepada Xiao yang sekarang karena dia mementingkan cucunya terlebih dahulu. Dia pun mengatakan, sialan kau bocah, tunggu saja. Xiao berjanji, aku akan membuat kamu merasakan bagaimana rasanya tak bisa hidup ataupun mati. Akhirnya Hong Tianxiao pergi untuk mengejar Hong Chen yang sedang terluka. Sekarang Xiaoyan pun memiliki kesempatan untuk melarikan dari tempat ini. Han Yue pun mengatakan kepada Xiaoyan, Xiaoyan sudah cukup, sekarang kamu pergi dari tempat ini segera, jangan khawatir kepada klan Han.